Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan Lukas NMB, Gubernur Papua. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan Natalius Pigai selaku aktivis HAM. Bang Pigai, selamat sore. Bang Pigai, mungkin audionya bisa di-unmute. Bang Pigai? Baik, sembari membenarkan sambungan telepon atau sambungan Zoom-nya, saya kembali menyapa Pak Nurul Gufron. Pak Gufron. Baik, Pak Gufron belum juga tersambung bersama kami sore hari ini, pemirsa. Kita masih menunggu atau saya kembali memanggil Bang Natalius Pigai. Bang Pigai, apakah sudah tersambung? Ya, sudah bisa. Baik, Bang Pigai, ketika KPK ini menetapkan tersangka terhadap Lukas NMB, juga sekaligus mencekal ke luar negeri termasuk dengan rencana beliau untuk berobat, apa tanggapan dari Anda? Ya, jadi gini, saya harus jelaskan ya bahwa saya ini sebagai aktivis kemanusiaan, saya tentu melihat secara netral karena saya juga selalu mendukung KPK, juga membela hak asasi manusia. Nanti persoalan hukum tentu menurut pemahaman saya posisi pada menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Posisi saya, ya. Tetapi tentu proses hukum yang dilakukan itu terhadap seorang tersangka itu ada irisan-irisan lain. Betul. Dia menyentuh pada irisan hak asasinya. Ada kewajiban asasinya. Karena itu kalau dilihat dari hak asasinya, maka semua prosedur dan tahapan itu tentu berbasis pada hak asasi, misalnya termasuk hak untuk berobat ya Bang Pigai? Misalnya di dalam tahapan pertama penyelidikan, pemanggilan, pemberitahuan right to know, atas hak untuk mengetahui terhadap setiap persoalan atas kasus yang dihadapi, itu juga hak, termasuk hak atas kesehatan. Dari sisi kesehatan, tentu karena merupakan tugas saya, karena ini soal kemanusiaan, saya sudah ditemui oleh dokter pribadi, dokter yang menandatangani kesehatan yang kemarin menghadap KPK, yaitu Dr. Anton Mote. Tadi malam beliau juga menyampaikan surat yang sama, fotokopi yang disampaikan kepada KPK. Beliau juga tunjukkan video-video di mana kondisi Pak Lukas yang agak sedikit belum ada sedikit, saya tidak bisa menggambarkan secara medis. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa Pak Lukas sudah tidak bisa lagi menunggu untuk proses perobatan lebih lanjut. Sakit apa Bang Pigai? Maka mereka Pak Lukas NMB ini sakit apa Bang Pigai? Sakitnya menurut itu dokter yang tahu, tapi pertama itu stroke, kemudian ada sakit dalam, kemudian pita suara juga tidak bisa ungkapkan secara jelas, kemudian kaki juga sama, kaki juga mungkin sangat terganggu, tapi penyakitnya penyakit agak berat, sama sekali. Jadi gini, dari sisi perspektif hukum, pidana itu bisa sakitnya ini sudah berlangsung lama kah Bang Pigai? Itu semua orang Jokowi saja tahu. Oh baiklah. Presiden Jokowi tahu. Makanya kenapa kuasa hukum meminta izin kepada presiden seperti itu ya? Iya, jadi presiden saja tahu kondisi Pak Lukas. Kapolri tahu, semua orang Republik ini tahu Pak Lukas itu sakitnya berat, sangat berat. Oleh karena itu negara harus menghormati dan menghargai khususnya hak atas kesehatan, pelayanan, mendapatkan pelayanan kesehatan secara dan menentukan pilihan di mana dia berobat. Baik. Karena
gini, karena Baik, Pak Pigai. sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, yaitu mendapatkan misalnya minum Betul. obat dan disuntik, itu Baik. merupakan hak asasi manusia. Baik, Bang Pigai, Maka kami yang sudah dapat poinnya, Bang bersangkutan Pigai. harus menentukan pilihan. Begitu. Nah, baik, saya harus ke Pak Gufron terlebih dahulu. Pak Gufron, tadi sudah disebutkan bahwa sakitnya Lukas NMB ini cukup berat sehingga kuasa hukum meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan izin berobat ke luar negeri. Tanggapan dari KPK sendiri seperti apa, Pak Gufron? Baik, kami terputus dengan Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK, tapi kami masih akan tetap memantau terkait dengan seperti apa sikap KPK ke depannya. Saya kembali ke Bang Pigai terakhir, Bang Pigai. Ya. Mungkin harapan Anda seperti apa terkait dengan penanganan kasus dari Lukas NMB ini? Saya kira gini, yang pertama proses dan prosedur yang dilakukan oleh KPK tentu dihormati. Singkat saja, Bang Pigai. Itu yang pertama. Yang kedua, bagus juga KPK mau menyediakan pelayanan kesehatan, tapi ini menyangkut psikologi. Baik. Karena itu Pak Lukas menentukan tempat di mana, dokter mana yang melayani. Misalnya beliau menentukan Singapura, itu tidak apa-apa. Jadi saya mau kasih contoh. Singapura itu bisa saja meminta Interpol untuk misalnya Pak Lukas dilayani, turut tapi serta ya. begitu nanti kesehatan ketika beliau sembuh bisa kembali Baik. ke Papua untuk melanjutkan proses penyelidikan, tetapi kan bisa melalui antar polisi, bisa meminta untuk menjaga. Baik, jadi semuanya Kepolisian terlibat seperti Singapura itu ya, bisa Bang menjaga. Pigai ya? Semuanya Terus yang terlibat. kedua, gini terakhir, bahwa gini, kasus penyelidikan dan penyidikan itu 2 tahun. Baik, Ini tidak Bang boleh Pigai, kejar durasi cuma kita sangat dalam sempit, 1 Bang bulan. Pigai. Baik, Ya, mohon jadi maaf durasi saya sangat sempit. Saya meminta postpone. Baik, Tunda oke. sedikit, nanti sampai kesehatan. Toh nanti Baik. 2 tahun. Terima kasih Bang 2 Pigai. tahun. Kami dapat poin-poinnya. Terima kasih. Tapi karena durasi sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog kita sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Bang Pigai. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.